perkenalkan nama saya Isning Iswati Ngasana dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul William, karya dari Risa Saraswati. Saya akan menjelaskan mengenai identitas dari novel ini. Novel ini berjudul William. Ditulis oleh Risa Saraswati dan diterbitkan oleh PT Bukune Karya Cipta. Terbit di Jakarta pada tahun 2017 dengan ketebalan buku yang terdiri dari 208 halaman. William Van Kemen adalah anak laki-laki kecil yang tampan. William ini sangat menyukai musik, bahkan dia mahir memainkan biola. Biola yang selalu dimainkan William adalah pemberian dari sang kakek, Noval Van Kemen, yang juga menjadi nama biolanya itu. William merupakan anak yang pendiam. William ini lahir di Nederland dan tinggal beberapa tahun di sana. Sebelum kedua orang tuanya memutuskan untuk tinggal di Hindia Belanda dengan alasan sang papa melaksanakan tugas menjadi seorang tentara Nederland, tetapi tujuan awal orang tua William ke Hindia Belanda adalah untuk mencari harta dan mengembangkan usahanya. Orang tua William sangat sibuk mengurusi harta dari keluarga Kemen, sehingga melupakan dan tidak ada waktu sama sekali dengan William. Sang mama, Maria, adalah seorang wanita yang sangat egois dan berambisi semata-mata hanya untuk harta. Dia sama sekali tidak mau tersaingi. Dan sang papa, Johan, ini sangat mencintai istrinya sehingga selalu menuruti segala kemauan dari sang istri. William ini lahir ke dunia tanpa terduga. Sebelumnya, Maria bersikeras untuk menunda kehamilan karena masih ingin menikmati hidup sebagai perempuan yang bebas tanpa seorang anak. Namun, Tuhan berkehendak lain. Hanya berselang 6 bulan sejak pernikahannya dengan Johan, Maria dinyatakan hamil. Di awal kehamilannya, Maria ini berniat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan tak siap. Johan terus membujuk Maria agar mempertahankan kehamilan itu, dan Maria pun menyetujui untuk tidak menggugurkan kandungannya dengan syarat untuk tidak bersusah payah menyetujui dan merawat anaknya, dan meminta dibelikan mobil dan juga perhiasan mutiara Asia oleh Johan setelah melahirkan nanti. Pada suatu hari, William disuruh oleh sang mama untuk bersekolah dengan alasan agar William bergaul dengan anak-anak residen. William pun menuruti keinginan sang mama, karena walaupun William menolak, sang mama pasti tetap pada keinginannya. Di sekolah, William merupakan anak yang pandai tetapi sangat pendiam. Dia sangat jarang terlihat bercakap-cakap dengan teman sebayanya. Suatu hari, ketika menghadiri acara pertemuan teman-teman kedua orang tuanya, William bertemu dengan anak Irlander yang bernama Toto. William berteman baik dengan Toto. Setiap dia bertemu dengan sahabat barunya tersebut, selalu sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh sang mama yang sangat begitu tidak suka ke orang Irlander yang menurutnya miskin itu. Hingga suatu hari, ketika William merasa sangat kesepian, dia bercerita ke salah satu pembantunya dan tanpa terduga ketahuan oleh sang mama. Akhirnya, Maria mengusir pembantu tersebut dari rumah keluarga Kemen. Setelah kejadian tersebut, William merasa bersalah. Dia berubah menjadi apa yang diinginkan sang mama. Dia bersikap seolah-olah sombong terhadap orang Irlander. Dan waktu itu dalam sebuah acara, William disapa oleh Toto, dan William langsung menunjukkan sikap tak bersahabatnya kepada Toto. Setelah kejadian tersebut, William merasa bersalah. Dia akhirnya berusaha menemui Toto untuk meminta maaf. Sampai dia pergi ke Malabar demi menemui Toto. Sesampainya di Malabar, William berkunjung ke kediaman Puska. Di tempat itu, dia memiliki 3 sahabat baru. Salah satu dari mereka menasihati William agar menjadi dirinya sendiri. Dan suatu malam, Johan bertanya kepada William, apakah William bahagia menjadi bagian dari keluarga Kemen itu? Dan William pun menjawab bahwa dia bahagia di keluarga itu, tapi dia juga merasa kebingungan bagaimana caranya supaya mama dan papanya menganggap dia bagian dari keluarga itu. Setelah mendapat jawaban tersebut, Johan langsung terdiam, dan sikapnya mulai berubah terhadap istrinya. Suatu hari, pada waktu sekolah, wali kelas William mulai penasaran, kenapa William mendiam. Akhirnya, wali kelas William yang bernama Digi tersebut mulai mendekati William. Dan akhirnya mereka bersahabat. Dan suatu ketika, ada 2 anak perempuan teman sekelas William memamerkan barang ke Digi di depan William. Dan William langsung menjawab dengan kata-kata yang pedas. Orang tua dari anak tersebut tidak terima dan mengadukan perilaku tersebut ke Maria. Dan waktu itu, ketika Maria ingin memberi hadiah kepada Digi, namun hadiah tersebut ditolak oleh Digi. Dan Maria pun merasa dihina. Lalu Maria dan wali murid yang lain berusaha untuk mengusir Digi dari sekolah tersebut. Setelah kepergian Digi, William menjadi anak yang pendiam kembali di kelas. Di kelas, William pun kedatangan guru baru yang bernama Enigwick. Enig terkenal sebagai guru yang tegas, tetapi dia merupakan wanita yang sama seperti Maria, yaitu lebih mementingkan uang. Dia berpura-pura mengajari William segala pelajaran untuk bergaul seperti yang diinginkan Maria. Tetapi aslinya, dia hanya menginginkan kepercayaan Maria dan supaya diberi hadiah oleh Maria. Dan suatu hari, William mendengar gerutuan dari Enig. Dan William pun marah, lalu meninggalkan Enig sendiri di tepi jalan. Enig yang tidak
terima pun membeberkan bahwa orang tua William tidak pernah mengajari sopan santun ke anaknya dengan baik. Maria pun marah, dia dijauhi oleh teman-temannya, dan Maria kabur dari rumah. Lalu, ketika pagi, William dan Johan pun mencarinya. Ketika Maria ditemukan dan kembali ke rumah, sikap Maria pun berubah menjadi lebih baik ke William. Dan rumah tersebut lebih damai. Maria pun sampai menyuruh Deci untuk kembali menjadi guru William. Tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama. Maria merasa jengah dengan hidupnya yang sekarang. Dia meminta ke Johan, suaminya, agar berpikir supaya dia bisa berkumpul kembali dengan teman-temannya. Dan suatu hari, William disuruh sang papa untuk memainkan musik di hadapan temannya. William bingung acara apa yang diadakan di rumahnya ini, dan William pun memahami pesta tersebut diadakan karena sang ibu ingin menjalin pertemanan kembali dengan teman-temannya. Di acara tersebut, Enid datang. Dia besar kepala. Dia merasa menjadi hero. Dia menunjukkan bahwa dia telah memaafkan William. Sang ayah, Johan, pun malah menanggapi bahwa semua yang diucapkan Enid itu benar, dan William yang salah. Padahal sebelumnya, William telah menjelaskan yang sebenar-benarnya ke Johan. Di acara tersebut, William menampilkan sebuah musik dengan bernada ceria. Tetapi ternyata para tamu tidak suka mendengar lagu itu. Maria pun marah. Dia menyuruh William memainkan sebuah lagu yang lebih elegan menurutnya. Suatu hari, William disuruh kembali ke sekolah oleh Maria. Dia merasa sedih karena tidak akan bertemu kembali dengan Deci. Maria menyuruh Deci untuk tidak datang lagi ke rumahnya. William pun kembali ke sekolah dan bertemu dengan Enid yang sangat sentimen kepadanya. William menjadi bulan-bulanan di sekolah. Namun, orang tuanya kembali disibukkan dengan banyak kegiatan hingga mereka melupakan William kembali. Dan William merasa sangat kesepian lebih dari sebelumnya. Dan suatu hari, Deci datang mengunjungi William dan bilang dia akan kembali ke Netherlands karena perintah dari orang tua Deci yang beralasan bahwa Hindia Belanda akan segera memburuk. Di saat semua orang kembali ke Netherlands, tapi kedua orang tua William ini tetap memutuskan untuk tinggal di Hindia Belanda karena sedang sibuk dengan bisnisnya. Sampai Johan sang ayah lupa dengan tujuannya datang ke Hindia Belanda. Dan mereka semakin mengacuhkan William. Suatu hari, William bertanya kepada sang papa, kenapa tidak meninggalkan Hindia Belanda? Tetapi sang ayah menjawab bahwa desas-desus datangnya Jepang ke Hindia Belanda itu hanya kertakan saja. Tetapi suatu hari Hindia Belanda sangat kacau. Jepang akan menghabisi siapa saja orang yang tidak mau mengikuti keinginannya. Maria dan Johan selalu bertengkar membicarakan tentang hal itu. Dan suatu ketika di rumah William sangat ramai. Semua pembantu berlari-lari. William mendengar suara teriakan Maria, tapi William mencoba untuk tidak peduli. Rumah keluarga Clement telah ditatangi Jepang. Dengan berani, William memainkan biolanya di dalam kesunyian. Ketika memainkan biola, William mendengar langkah kaki. William masih mendengarkan mereka berteriak dengan keras menyuruhnya untuk memberhentikan bermain biola itu. Tetapi, William tetap memainkan biolanya. Dan akhirnya, sebuah sabitan membuat segalanya menjadi gelap. Sebuah senyuman di wajahnya dengan mata tertutup seolah sedang tidur dengan mimpi yang begitu indah. Akhir dari cerita ini, William wafat dengan wajah seperti bahagia. Di novel ini, William berkata, "Aku adalah jiwa mati paling berbahagia. Hidup sesungguhnya dimulai saat aku tak lagi bernafas." Novel William ini memberikan pesan bahwa harta saja tidak bisa menjamin kebahagiaan dari seorang anak. Yang dibutuhkan oleh anak adalah sebuah keharmonisan, kasih sayang, dan keutuhan keluarga. Kelebihan dari novel ini adalah cover novel ini sangat menarik perhatian untuk dibaca, sehingga setiap orang yang melihat novel ini langsung tertarik untuk membacanya. Penulis menceritakan pemeran utama di novel ini sangat detail, sehingga pembaca seperti dibawa kembali ke zaman Netherlands dahulu. Bahasa yang digunakan di novel ini sangat mudah dipahami, sehingga tidak membingungkan untuk para pembaca. Untuk kekurangan dari novel ini adalah novel ini tidak cocok dibaca oleh anak di bawah umur, karena ada beberapa kalimat yang kasar di dalam novel ini. Sekian resensi novel William dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.